Bali Jani untuk kita semua. Nah, kembali lagi ketemu saya Wardana di podcast Bali Jani. Saat ini kita sudah berada di RSUD Kabupaten Buleleng. Pelayanan kesehatan merupakan ujung tombak dalam perlindungan sosial. Langkah-langkah inovatif harus terus dilakukan seluruh pemangku kepentingan agar dapat meminimalisasi ketimpangan dalam akses pelayanan kesehatan. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk pengoptimalan JKN KIS bersama seluruh stakeholder terkait tentang KIS tersebut. Untuk itu, saat ini kita akan temui di Dirut RSUD Kabupaten Buleleng, Dr. Arya Nugraha. Untuk itu, tetap ikuti saya di podcast Bali Jani. Nah, seperti saya bilang tadi, saat ini saya sudah bersama Dirut RSUD Buleleng, Dr. Putu Arya Nugraha. Oke, Pak Dokter, selamat pagi, Om Swastiastu. Swastiastu, Pak Wardana. Ya, perkenalkan saya Wardana. Nah, di sini seperti saya bilang tadi, kita sudah bertemu dengan beliau. Dan mungkin sebelum kita mulai, Pak Dok, mungkin bisa disapa-sapa dulu pemirsa Bali Jani. Ya. Swastiastu, terima kasih. Ini surprise buat RSUD Buleleng karena redaksi Bali Jani sudah hadir menyambangi kita. Karena saya selaku Direktur, Dr. Putu Arya Nugraha, spesialis penyakit dalam, dan juga segenap civitas RSUD percaya bahwa media sangat penting saat ini untuk bisa menjadi mitra kita dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Apresiasi dan terima kasih, Bali Jani. Itu ya, dokter yang ganteng, muda, boy. Ini kalau kemarin kita lihat banyak yang Dr. Arya Nugraha lakukan di luar daripada rumah sakit ya, seperti kegiatan sosial, banyak membantu masyarakat. Oke, Pak Dokter, tema dalam podcast kita kali ini adalah layanan kesehatan JKN atau KIS, mutu dan pemerataan akses fasilitas jadi tantangan di RSUD ini sendiri. Nah, Pak Dokter, di sini saya ingin menanyakan sesuatu. JKN KIS berkembang positif, namun masih hadapi tantangan. Nah, menurut Pak Dokter sendiri, apa sih tantangan KIS itu di RSUD ini sendiri? Ya, jadi ini tema yang sangat penting, luar biasa, mendasar. Karena kan kita tahu semua, undang-undangnya menyebutkan bahwa kita semua harus mendukung BPJS Kesehatan. Dan kami sangat senang karena Pemkab Buleleng sudah menyelenggarakan UHC, Universal Health Care. Artinya bahwa selama ini pasien-pasien KIS yang tidak aktif, entah karena penerima upah sudah tidak bekerja lagi, mereka jatuh miskin misalnya. Sekarang dengan adanya program UHC ini secara cepat otomatis kalau memenuhi syarat tidak mampu dia akan diaktifkan. Nah, itu perkembangan positif yang kami alami, sehingga piutang yang selama ini cukup banyak dari pasien miskin sekarang sudah jauh berkurang, Pak Wardana. Tetapi masih ada beberapa tantangan dan hambatan. Satu contoh misalnya, ketika peluang ini sudah begitu baik diberikan oleh pemerintah kabupaten menyelenggarakan UHC, nah, di seluruh Indonesia loh, ini kabupaten. Cuma di Kabupaten Buleleng? Sebagian sudah, tapi menurut informasi tidak semua. Tapi Buleleng sudah mengambil langkah yang sangat baik. Tetapi ada juga hambatan. Satu contoh misalnya, warga kita dari sisi warga, kadangkala dari sisi administratif malah sering tidak bisa melengkapi gitu ya? Ya, disiplin. Katakanlah KTP-nya misalnya tidak ada, atau ada perubahan dalam struktur keluarga, sudah meninggal, sudah menikah, pensiun, tidak diupdate. Nah, nanti begitu diproses kan tidak cocok, tidak match. Sekarang semua sistemnya IT, ada data yang beda akan ditolak oleh sistem. Sehingga nanti ada anggapan, wah kami dipersulit oleh RSUD, oleh Dinas Sosial, oleh Desa, oleh BPJS. Tidak, karena sistemnya memang harus fix. Kalau ada perubahan data, nama misalnya berbeda harus segera diubah. Jadi itu dari sisi warga. Nah, kemudian dari sisi misalnya RSUD, kita sudah semaksimal mungkin. Kalau diberikan peluang yang besar, maka tantangan kita adalah menyiapkan sumber daya dan sarana yang lebih baik. Sehingga kalau nanti dengan UHC ini pasien banyak, kita harus bisa melayani dengan maksimal standarnya. Tidak sekedar banyak pasien, tapi
pelayanannya menjadi kurang. Dan yang berikutnya adalah tentu saja optimalisasi dari tekan-tekan aparat desa dan juga dinas sosial. Dinas sosial sudah sangat optimal, tetapi yang masih kita dengar kadang-kadang komunikasi warga dengan aparat desa yang mungkin perlu ditingkatkan sehingga begitu dia perlu rekomendasi cepat. Jadi di sana masih ada hambatan sedikit. Gitu. Nah, mungkin dengan UHC ini Pak Dok, kalau kita dari persyaratan UHC yang diselenggarakan oleh Buleleng ini, itu ada minimal dia sudah melakukan rawat inap. Nah, sedangkan kalau kita kaji ini layanan KIS ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kan tentunya. Jadi terutama masyarakat yang memang kurang mampu. Ya. Seperti yang saya lihat kejadian-kejadian yang ada. Nah, ini tidak dirawat inap, tapi dia tidak memiliki biaya gitu loh. Ya. Ini dari rumah sakit sendiri tanggapannya seperti apa Pak Dok? Ya. Nah, kami juga sempat mengalami hal yang sama. Saya rasa pertama kita apresiasi karena UHC sudah diselenggarakan. Kedua, sekarang bagaimana ini memaksimalkan. Kalau kemarin kita perhatikan kemudahan jauh lebih diterima oleh mereka yang sudah diopname. Tetapi menurut sudut pandang kami, sebaiknya justru warga masyarakat yang betul-betul tidak mampu itu sudah diaktifkan KIS-nya sebelum dia sakit justru sebaiknya. Sehingga tiba-tiba nanti dia rawat jalan saja, dia tidak perlu mengaktifkan 3x24 jam itu. Namanya rawat jalan kan tidak mungkin 3 hari. Harus saat itu dia sudah aktif. Nah, menurut saya stakeholder yang terkait mohon ini bisa dijadikan pemikiran bagaimana kalau memang secara objektif warga ini tidak mampu, tidak mesti menunggu opname dulu, kemudian KIS-nya mudah diaktifkan, tapi sebelum dia opname pun dari sudut pandang objektivitas dia memang tidak mampu dan KIS-nya memang sudah harus siap untuk aktif, sehingga nanti saat dia baik itu berobat rawat jalan, berobat rawat inap, sudah nggak perlu mengaktifkan lagi, tinggal pakai saja. Saya setuju dengan gagasan Pak Wardana ini, justru menjadi bagian yang juga tidak kalah penting selain bagi mereka yang sudah kebetulan rawat inap. Gitu. Itu kan dasar pengalaman kita Dok ya, karena yang namanya manusia kan tidak mungkin selalu sehat. Ya, kan, selamat ada aja ini kan. Nah, selama saya lihat, yang selanjutnya ini selama saya lihat Dok, banyak yang masih mengeluhkan tentang apa istilahnya pelayanan dengan KIS ini Dok. Mungkin ada perbedaan Dok? Menurut Pak Dokter sendiri itu dari pelayanan KIS atau BPJS? Karena kalau kita lihat itu BPJS kan memakai tingkatan. Betul. Nah, sedangkan kalau KIS itu dibuat merata Pak Dok. Ini ada nggak tindakan yang berbeda dari pemakai jaminan kesehatan dengan KIS atau dengan BPJS Pak Dok? Ya. Saya rasa ini juga pertanyaan yang sangat penting dan kita harus jawab secara jujur ya. Saya sebagai direktur sangat keras untuk urusan diskriminasi. Jadi tidak boleh ada pembedaan perlakuan dari skema yang digunakan pasien untuk membayar. Makanya saya sering katakan kepada frontline kami, Anda sebagai petugas medis jangan sampai menanyakan apa skema pembayaran pasien yang Anda hadapi, tapi murni tanyakan kebutuhan medis apa yang mereka perlukan. Karena urusan pembayaran nanti manajemen yang ngurus. Iya, betul. Apalagi kalau sudah pakai BPJS, kami sudah santai karena pasti akan terbayar. Bahkan yang tidak punya uang dan tidak punya BPJS pun sebelum UHC kami carikan skemanya. Mungkin Pak Wardana dan teman-teman pemirsa Balijani dengar kami ada MOU dengan Yayasan Kita Bisa. Jadi sementara mereka belum punya KIS dan memang tidak punya uang, mereka dibayari oleh Yayasan Kita Bisa dengan penggalangan dana dari seluruh Indonesia bahkan dunia. Satu contoh, ada pasien cedera bahkan sempat menggalang dana sampai 200 juta. Dan kalau di total kami perlu terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Yayasan Kita Bisa, tidak kurang dari 5 miliar sudah kami dibantu. Selama 1 tahun ini? Apa selama 1,5 tahun? Ya. Nah, begitu ada UHC, tentu kebutuhan kita untuk penggalangan donasi kan sudah berkurang karena sudah di backup oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, bahwa semua pasien termasuk yang kemudian sama sekali nggak ada KIS, tidak bisa Yayasan Kita Bisa karena suatu ketentuan, kami tetap berikan piutang. Artinya tidak ada pembedaan apapun terhadap pelayanan kepada semua pasien. Itu harus betul-betul anti diskriminasi. Kalau paradigma lama mungkin ada seperti itu dalam masyarakat, mohon kalau ditemukan di RSUD Buleleng hal seperti itu bisa langsung hubungi kami manajemen, bahkan langsung direktur bisa. Karena saya betul-betul keras dengan prinsip pelayanan. Seperti Pak Warani bilang tadi, saya
berangkat dari suatu konsep Tatwa Mahasi itu Iya, yang saya betul, jadikan betul. moto yayasan saya, yayasan sesama. Nah, kalau saya sampai melihat seperti itu betul-betul mengganggu saya. Makanya saya akan doktrin setiap hari civitas RSUD, terutama di front line, baik di poliklinik maupun di IGD, bahwa yang terpenting adalah pelayanan prima dan respon time yang cepat. Itu. Jadi prinsipnya paradigma lama boleh aja seperti itu, tapi ke depan saya Tidak selaku ada direktur lagi, harus ya. memastikan bahwa tidak ada diskriminasi. Berarti pengertian Pak Dokter, kita tidak membedakan ya, Tidak ada, tidak boleh, ya. Tapi jujur yang terjadi di masyarakat itu kadang-kadang kan seperti itu, merasa disepelekan. Atau mungkin memang ini tidak terjadi di rumah sakit umum saja, mungkin di mana. Ya. Tapi yang namanya kita media kan kita harus menyerap, Dok. Ya, betul. Menyerap banyak pertanyaan untuk kita ajukan kembali Ya. ke Pak Dokter sendiri. Ya. Nah, seperti kita tahu, ini tantangan perluasan digitalisasi terhadap JKN KIS yang disadari oleh masyarakat. Ini menurut Pak Dokter gimana? Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita akan mudah bekerja, kemudian coveran kita akan menjadi lebih luas kalau sudah dipermudah oleh sistem. Ya, jadi misalnya untuk mengatasi respon time yang lama, kita ada antrian online. Jadi orang tahu jam berapa datang ke rumah sakit agar tidak ngantri lama. Terlalu lama, Satu ya. contoh, misalnya waktu masa COVID dan rujukan berjenjang, pasien poliklinik kita di bawah 100 per hari. Sekarang sudah lebih dari 400. Nah, kalau kita tidak di Per hari? backup, ya. Kalau tidak di lumayan, backup oleh digitalisasi, itu akan menjadi fenomena bottleneck itu. Jadi leher botol itu. Jadi banyak yang datang tapi yang terlayani seakan-akan sedikit. Sehingga dengan digitalisasi yang penuh nanti semua akan berjalan sangat cepat. Jadi kita harus mendukung digitalisasi ini, selain juga untuk transparansi. Kalau dulu misalnya tanpa digitalisasi, kok dia nyerobot? Nah, kalau sekarang kan kelihatan. Ya. Terus yang kadang-kadang kan karena punya rekan atau teman teman di baik dalam, duluan. Ini berarti sekarang tidak bisa terjadi lagi, kan? kelihatan. Apabila warga juga harus melek dan mengikuti sistem yang modern ini. Karena kan itu sebuah sistem yang harus disiapkan oleh Vaskes dan harus diupdate oleh pasien atau customer. Contoh yang lain misalnya satu lagi Pak Wardana. Dulu kan sering masuk ke RSUD kamarnya penuh. Dia sanksi bener nggak ini? Kayaknya perlu orang dalam nih biar dapat kamar. Sekarang di IGD itu di admisi terpampang. Ruang A berapa isinya secara online. Ya kalau ragu-ragu bisa dicek. Jadi bahkan di web juga bisa dibuka. Namanya bed management. Ya, atau ketersediaan tempat tidur. Jadi orang tahu, oh memang penuh RSUD. Nanti ada edukasi. Mohon tunggu dulu di ruang transit, mungkin dalam 1 hari ini kalau ada yang keluar kita masuk. Jadi transparan, tidak bisa lagi kayak misalnya jadwal operasi. Saya udah 2 hari, kok yang lain duluan. Nah, ya, mungkin dulu ada seperti itu, sekarang nggak bisa karena sudah ada online-nya. Tersistem berarti semua. Jadi ya. digitalisasi memiliki peran dan manfaat yang sangat penting ke depan, ya, memudahkan pelayanan kita dan juga mengurangi sumber daya manusia nanti. Gitu. Nah, selanjutnya Pak Dok, bagaimana menangani keluhan masyarakat mengenai pelayanan sesuai dengan SIM atau Sistem Informasi Manajemen yang ada di RSUD Kabupaten Buleleng, Pak Dok? Iya, sekarang saya sendiri melakukan evaluasi hampir setiap hari dan di setiap bagian. Ini setiap hari berarti Pak Dokter jalan. Karena pagi kita mulai dengan morning report dan itu akan ada laporan sepanjang malam kemarin di IGD. Kemudian kita langsung trace pada hari itu juga. Tidak boleh menunggu waktu karena respon time management juga cepat. Kalau misalnya perawat menyentuh pasien dalam beberapa menit atau detik kepada yang datang, kita juga harus dalam hitungan menit menyelesaikan masalah yang diajukan dari bawah. Itu sudah menjadi tradisi kita lakukan. Kedua, kita menerapkan konsep manajemen kompensasi. Kalau kami kemudian menemukan atas kekeliruan kami pasien dirugikan, kami harus ganti rugi. Oh, ini yang terjadi Ya, sekarang di rumah kita lakukan itu. Satu contoh misalnya ada staf kita ngasih tahu pasien untuk kontrol hari Sabtu. Padahal hari Sabtu kita kan tidak pelayanan. Pasien datang. Kita hitung berapa kerugiannya dia. Nah, nanti dari hari akomodasi Senin, semua berarti persis, terhitung ya. Hari Senin kita jemput Pasien ke tersebut. desanya di Asagoblek. Kita dampingi berobat. Oh, ini pernah terjadi, Pak? Ya. Namanya manusia nggak mungkin sempurna. Iya, kan? Tetapi yang dicari kan bukan sempurnanya. Yang dicari adalah kalau kita melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan sebagai tanggung jawab. Makanya saya membuat suatu manajemen kompensasi. Jadi kita jemput, kita dampingi pelayanan sampai selesai, kita pulangkan lagi. Oh gitu. Gitu. Berarti ini sudah pernah dilakukan RSUD sendiri ya? Harus itu lakukan. Jadi
profesionalisme itu tidak selalu kemudian tergantung dari kesempurnaan kita dalam melayani, tapi seandainya kita salah, apa sih tanggung jawab kita? Nah, jadi kita hubungi, telepon, permintaan maaf, lalu kita berikan komitmen untuk antar jemput. Kalau ada obat yang diperlukan, kita dari rumah sakit yang membackup. Gitu. Berarti ini kembali lagi tidak seperti yang memang keluhan kan selalu ada. Sebaik apapun kita melakukan suatu pekerjaan itu pasti terjadilah karena yang itu namanya persepsi. Persepsi. Ya. Dan menurut Pak Dokter sendiri, berarti dengan kata berobat umum itu berarti bisa dikategorikan biar tidak ada lagi istilah umum kan untuk berobat kan gitu, Dok ya. Jadi begini, kalau kita mengacu kepada undang-undang, setiap warga negara kan harus ikut peserta KIS. Tujuannya ada dua. Kalau orang itu memang tidak mampu, itu menjadi dukungan bagi dia untuk berobat. Bagi orang yang mampu itu akan menjadi sumbangsih dia untuk gotong royong dengan orang miskin, kan subsidi silang nih. Nah, kalau misalnya Pak Wardana atau saya secara ekonomi cukup mampu dan masuk ke asuransi swasta yang bersifat umum juga boleh, tetapi tetap harus KIS, memiliki KIS jadi sebagai warga negara karena undang-undangnya begitu. Dan dalam pelayanan di RSUD ini sudah tidak ada istilah pasien umum, ruangannya ini, dokternya ini, obatnya ini nggak ada. Semua obat Fornas, ya kan? Kan semua. Manajemen bed semua kita lihat secara online. Antrian poliklinik ya sama. Ya kita bahkan tidak membedakan khusus gitu. Nah, walaupun nanti untuk urusan bisnis mungkin diizinkan pengembangan misalnya polibisnis misalnya untuk kecantikan gitu misalnya. Kita kan boleh inovasi. Tapi saat ini kami masih memikirkan kebutuhan dasar itu tadi, bahwa harus sama rata lah gitu. Berarti kesehatan dulu lah faktor utama kan gitu ya. Nah, yang kemarin sempat mendengar keluhan dari masyarakat. Ini kadang-kadang kan karena mengurus KIS yang sulit. Nah, kadang-kadang kan mereka merasa karena mereka belum menjalani Pak Dok. Tapi serasa, sana udah nggak bisa kita ngurus KIS. Yang penting gini dah, saya nggak usah ada dirawat, saya pengen pulang. Nah, akhirnya dalam perjalanan itu KIS itu belum terselesaikan Pak Dok. Nah, kadang saya dengar, kita diminta DP untuk pulang gitu. Ini menurut tanggapan Pak Dokter sendiri, memang mekanismenya seperti itu? Harus bayar DP untuk pulang apa gimana, Dok? Kalau memang ini si pasien ini tidak bisa melunasi tagihan tersebut. Nah, kita selalu berusaha memasukkan dia ke KIS karena UHC sekarang. Jadi UHC itu definisinya apabila di suatu wilayah, katakanlah Kabupaten Buleleng, sebanyak 95% populasi masuk BPJS Kesehatan, maka sisa 5%-nya ini akan ikut diberikan fasilitas kemudahan bebas biaya gratis berobat. Nah, kita usahakan sekali biar ini bisa terwujud. Caranya seperti tadi, penyederhanaan syarat ketentuan. Kalau awalnya mungkin UHC diterapkan cukup banyak ketentuan, kemarin terakhir Pak Bupati hanya cukup KTP saja sudah bisa diaktifkan. Jadi skemanya begini, pasien yang tidak punya KIS dan miskin berobat, masuk rumah sakit, urusan medis biar kami kelola dengan maksimal, tetapi tolong anggota keluarga salah satu lapor ke desa, itu aja tugasnya. Lapor ke desa, ada rekomendasi, datang ke dinas sosial, setelah itu yakin akan aktif, karena BPJS tidak memverifikasi. Asal dinas sosial merekomendasi, akan diaktifkan KIS-nya. Dan itu dapat waktu 3 kali 24 jam, cukup panjang. BPJS mensyaratkan kalau pasien sudah bisa menunjukkan SEP namanya, surat jaminan itu kurang dari 3 kali 24 jam, maka BPJS akan meng-UHC-kan dia. Nah, kedua, kalau ternyata tidak memenuhi syarat ini oleh desa, dianggap mampu gitu, tapi pasien mengaku tidak mampu, dia boleh masuk yayasan Kita Bisa atau yayasan yang lain. Itu dibantu mencarikan penggalangan solusi donasi. Tapi kalau ini tidak masuk, dia kan akhirnya kan tidak memiliki jaminan apa-apa. Betul. Nah, kami kan memiliki perda tarif dan akuntansi kami harus clear. Pasien yang tidak memiliki jaminan kan umum, harus bayar. Tetapi kami tidak pernah memaksa, sehingga kalau dia memiliki uang sedikit sebagai panjar, silakan, sisanya boleh piutang. Kalau betul-betul dia tidak mampu tetap, maka dalam setahun diputihkan oleh Badan Keuangan Daerah, bukan oleh rumah sakit. Karena rumah sakit tidak pernah mengeluarkan tarif. Yang mengeluarkan tarif perawatan itu adalah pemerintah dan DPRD. Perda Perbum. Jadi kami memiliki tugas tanggung jawab, kalau sudah melayani maka harus ada pembayaran. Belum tentu misalnya dia 10 juta harus 10 juta kami terima. Bahkan kalau dia nggak bisa bayar panjar pun cukup pengakuan hutang saja.
Tujuannya apa, Wardan? Tujuannya adalah kalau nanti BPK datang audit, dia akan lihat ini ada pasien namanya si A menghabiskan 10 juta. Kok dia tidak ada tindak lanjut pembayaran? Akuntansi Anda bagaimana kok buruk? Tapi kalau mereka melihat, oh ini tidak mampu, dia bayar panjar 1 juta, sisanya piutang. Itu benar. Ya. Atau dia misalnya tidak mampu bayar panjar sekalipun, tapi ada surat keterangan pengakuan hutang. Itu benar. Nah, jadi mohon dipahami. Ya, gitu. jika dikatakan itu mampu Pak Dok, tapi dia tidak membayar, ini apa yang tindakan dari rumah sakit? Apakah memang data-data itu semua diserahkan ke Badan Keuangan? Kami memiliki waktu setahun untuk melakukan penagihan. Kalau dalam waktu itu tidak terbayar, kalau ini kan kalau dikategorikan ini miskin, tidak mampu atau mampu, itu kan kita bisa melihat kan. Nah, kan kita bisa melihat, Dok, oh ini memiliki rumah yang bagus, berarti tidak bisa dikategorikan tidak mampu. Tidak mampu. Nah, kecuali kalau memang rumahnya sudah memang daya kehidupannya sudah rendah gitu kan. Nah, ini yang kita kategorikan mampu. Ya. Kalau ditagih tidak mau, ini apa yang Ya. ini harus pemirsa Bali Jani tahu gitu loh. Ya, syukurnya selama ini kejadian yang pasien mampu tapi tidak mau bayar ini belum pernah kita belum temui. pernah. Dan mereka tetap melunasi tanggung jawabnya walaupun secara mencicil. Kalau mereka tetap tidak mau bayar, tim penagih klaim kami sudah berusaha maksimal dan ada catatan kunjungan ke rumah, kami tetap sampaikan ke pemerintah kabupaten yang membuat tarif ini, sehingga mungkin nanti ada sanksi kalau berobat tidak bisa dilayani lagi dan sebagainya kan begitu, karena sudah ada catatan kan. Karena dulu kalau saya lihat itu kalau dulu tidak bisa membayar dengan sistem yang sama seperti Pak Dokter dibilang, itu harus menitipkan jaminan minimal KTP. Nah, sekarang apa masih diberlakukan di rumah sakit umum ini? KTP saya sudah katakan kepada tim keuangan itu kan nanti mengganggu administrasi orang. Betul cukup sekali. Surat pengakuan hutang mungkin dengan meterai aja itu kan sudah memiliki kekuatan hukum kan. Betul. Menurut saya kalau orang sudah memang betul-betul nggak mampu, dia tidak mungkin lah, ya tidak melunasi ini betul, kan. Kalau dia mampu pasti maulah seperti itu. Nah, terus satu hal Pak Dok, ini di Buleleng penduduknya banyak Pak Dok. Betul. Nah, sekarang sedangkan pemerintah itu gencar untuk memfasilitasi masyarakat untuk ikut JKN KIS. Ya. Nah, jika Pak Dok, KIS apakah mampu menyediakan fasilitas sesuai dengan kebutuhan layanan kesehatan? Ya. Menurut Pak Dokter? Ya, artinya saat ini dengan status UHC, definisinya seluruh warga Buleleng boleh berobat tanpa biaya. Tanpa biaya? Ya, terutama yang tidak mampu. Tapi kalau yang KIS karena dia pegawai negeri, TNI Polri, penerima upah, itu kan dia sudah bayar iuran kan. Tapi yang sekarang menjadi senang kan yang PBI ini, penerima bantuan iur yang sebelumnya tidak aktif sekarang aktif semua. Nah, sampai detik hari ini sih pelayanan kita mendapat indeks kepuasan di atas 90 lah kalau dari data yang dikumpulkan tim humas kita. Tetapi kan nanti kita harus proyeksi ke depan untuk kesiapan, karena kan kita rumah sakit pendidikan nih utama. Ya, jadi betul. kita memerlukan lebih banyak pasien untuk anak didik, sehingga seperti Pak Wardono tekankan tadi, selain nanti kita mengoptimalkan infrastruktur sarana prasarana, kita sekarang diuntungkan menjadi rumah sakit rujukan regional dan menjadi rumah sakit yang diberikan pengembangan 4 bidang, yaitu cath lab untuk stroke dan jantung, kanker terpadu, saluran kemih, dan PONEK. Nah, ini Kementerian Kesehatan sudah memberikan bantuan dana alokasi khusus dalam bentuk alat cath lab. Jadi kalau orang masang ring jantung sudah nggak perlu ke Denpasar lagi. Nanti tahun 2023 mungkin pertengahan atau akhir kita sudah bisa lakukan di sini. Artinya kalau pertanyaan dari sisi sarana prasarana, tentu kita dengan senang hati untuk berusaha melengkapi itu, dan peluang itu besar. Walaupun dana Blood sendiri belum mampu, tetapi peluang dana transfer dari kementerian, dari pusat dan juga Pemprov maupun kabupaten semakin besar saat ini. Gitu. Oke. Terus kita berbicara sedikit kembali tentang KIS, karena memang dalam podcast ini kita menguliknya tentang KIS, Pak Dok. Fasilitas yang didapatkan Pak Dok, pengguna KIS dan pengguna BPJS ini mungkin berbeda Pak Dok ya, karena kita lihat BPJS itu memakai kelas, KIS tidak. Tapi tentunya dari Pak Dokter kan pelayanan kesehatan itu sudah pasti diutamakan ya. Terus fasilitas yang lain Dok yang mendukung dengan adanya itu? Jadi gini, kalau konsep BPJS, jadi Badan Jaminan Kesehatan itu
yang ditekankan adalah tata laksana medis. Itu dari kelas 3 sampai VVIP yang lah demikian sama. Jadi kalau orang khusus buntu operasinya itu baik yang kelas 3 maupun yang di VIP atau VVIP sama persis. Yang membedakan hanyalah fasilitas pendukung. Misalnya di VVIP di ruangannya dia ada tambahan kulkas, televisi misalnya. Tetapi itu kan tidak langsung berhubungan dengan teknis medis. Itu yang pertama perlu ditekankan. Bedanya hanya pada fasilitas pendukung yang tidak terkait dengan tata laksana medis. Kalau tata laksana medis dari semua kelas itu sama persis dan itu tercatat dalam dokumentasi dan bisa diaudit secara medis oleh tim. Kedua, paradigma lama memang mencolok sekali soal peningkatan pembedaan. Tetapi nanti tahun yang akan dilaksanakan adalah kelas standar. Jadi walaupun dia kelas 3, tetapi dia diharuskan memiliki kamar rawat inap standar. KRIS itu. Jadi semua akan layak lah dari sisi kemanusiaan. Tidak lagi kayak dulu satu sal isinya 32 gitu. Mentang-mentang dia KIS tidak bayar gitu. Nah, walaupun tindakan operasinya sama, tapi kan dari sisi psikologi tidak nyaman. Betul sekali. Berdempetan dan banyak kasus yang aneh-aneh mungkin tidak enak dipandang. Tapi dengan kelas KIS standar nanti hanya satu ruangan berdua. Dan itu sampai ke kelas yang paling bawah pun standar sama. Ya, jadi desain ruangannya, kamar mandinya, AC-nya semua sama. Itu kelebihan kita ke depan nanti. Untuk sekarang dok, yang yang satu kamar itu untuk KIS masih berapa sekarang pasien, di RSUD dok? ini yang paling banyak hanya 4 sekarang. Hanya 4 ya? Kalau dulu saya terima itu 32 ada. 32 ya? 32 dibagi 2 jadi masing-masing 16. Sekarang 4. Bisa dicek sekarang satu ruangan hanya paling banyak 4 orang. 4 ya? Karena kita sudah sekat. Itu. Tapi itu belum memenuhi syarat KRIS. Karena KRIS itu kamar inap standar itu memiliki lebih dari itu, memiliki standar lebih dari yang kami siapkan saat ini. Ya, nanti kami harus semua ke sana, semua arahnya ke regulasi itu. Kalau kita tidak mengikuti itu, kerjasama kita dengan BPJS diputus. Oh, begitu. Jadi BPJS selaku ini aturan BPJS ya? Menkes. Oh, Menkes ya? Menkes ya. Artinya Menkes misalnya menerapkan standar ruangan untuk semua pasien rawat inap, terutama KIS. Kalau kita tidak mengikuti, Menkes memerintahkan BPJS untuk tidak bekerja sama dengan kita. Gitu. Karena kan pembayarnya BPJS. Berarti ini terseluruh untuk semua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Nah, kalau kita berbicara masalah KIS, KIS ini kan yang membayarkan tidak dari masyarakat kan. Ini dari otomatis dari BPJS itu. Iya, betul. Nah, selama ini metode pembayarannya ini jujur Pak Dok, yang mendapat pertanyaan ini ada nggak masih tunggakan yang dilakukan BPJS atau tidak belum terbayar dari rumah sakit ke rumah sakit? Nah begini, ini mungkin masyarakat biar tahu gitu. Jadi sejauh ini mekanismenya kita mengajukan klaim, mereka verifikasi. Karena kan belum tentu apa yang kami laporkan benar. Ada kekeliruan, misalnya pasien A kami bilang TBC tapi rongsennya kok tidak cocok, atau belum, atau terlewatkan, atau tidak terkirim. Nah itu tentu belum bisa dibayarkan. Tetapi begitu BPJS sudah verifikasi dan kemudian muncul angkanya, dia sendiri memiliki aturan resmi, dia harus mencairkan dalam sekian hari. Kalau tidak mereka kena denda. Oh begitu. Jadi tidak ada lagi tawar-tawaran, itu nggak ada. Semua ada sistemnya. Ya, berarti gitu. Kalau bisa dikatakan tidak ada tunggakan dari KIS ke ini ya? Kami sampaikan kalau untuk BPJS karena sistemnya sudah kuat, mereka sendiri tidak berani menunda kalau sudah verifikasi. Tapi kalau belum verifikasi, tentu harus kami lengkapi. Misalnya ada kekurangan syarat apa DB gitu ya? Kurang pemeriksaan darah, kami mungkin ada ketinggalan di ruangan, kami harus lengkapi. Itu manual. Nanti kalau digital, semua kan dalam bentuk digital, sehingga nanti lebih mudah SPJ kami ke BPJS. Nah yang kemarin sempat ada sedikit miss ya? Bukan yang pertanyaan tadi, agak mundur itu kan COVID. Dan ini pun kami pahami karena COVID ini kan sesuatu yang betul-betul baru, dan pemerintah sendiri kebingungan alokasi ini untuk rumah sakit di seluruh Indonesia, sehingga kan perlu ya bernafas lah untuk mencari alokasi dana baru dikirim. Tapi sejauh ini
kenyataannya semua kok kami terima. Tercover ya. Jadi Berarti apa yang kami ada... lakukan, apa yang menjadi hak kami datang, walaupun waktunya mungkin bisa agak mundur. Tapi dalam hal BPJS, karena sudah cukup lama, sistemnya baik, mereka pun memiliki aturan resmi, jika sudah verifikasi, tidak boleh melewati tenggat waktu, karena mereka sendiri kena denda. Gitu. Berarti kan tidak ada lagi kan. Jadi clear, BPJS membayarkan sangat tepat waktu gitu. Terus satu hal lagi Pak Dok, ini yang mungkin masyarakat perlu tahu, ada nggak budget atau batasan khusus tentang pengguna JKN KIS ini? Misal kalau sakitnya ini budgetnya sekian, apa memang ada kategori seperti itu? Ya, kalau kita bicara di rumah sakit pemerintah, apalagi tipe B, jadi pembayaran mereka kan tidak lagi seperti dulu. Kita ajukan sekian puluh juta, semua dicairkan untuk setiap kasus berbeda-beda. Tapi sekarang kan grouping dia. Untuk DB ya sama rata dikasih sekian. Nah, kalau kita misalnya lebih dari itu menggunakan karena pasien ada komorbid agak lama dirawat, kami tidak boleh memulangkan sebelum sembuh atau meminta kepada pasien tambahan biaya yang tidak mencukupi dari BPJS. Karena kan ada subsidi silang. Karena kalau kita hitung konsep inasi bijis ini, tidak boleh kita menyodorkan per pasien. Bisa aja satu pasien rugi dari pihak kita karena kita menggunakan biaya katakanlah 2 juta, tapi yang dibayar cuma 1 juta. Tapi kan ada pasien lain yang kami mengeluarkan 1 juta tapi dibayar 2 juta. Oh, berarti overall kalau kita kolektifkan selalu masih ada surplus untuk rumah sakit sebagai kemudian menjadi pemasukan untuk biaya operasional, kesejahteraan. Artinya sistem ini digunakan karena kalau sudah disimulasi itu pasti tidak akan merugikan rumah sakit. Jadi budget itu tidak digunakan lagi karena memang sudah grouping dia. Berarti tidak hanya si A yang harus di ini karena ada subsidi di silang ini meringankan beban dari ini juga ya kan? Itu dah tujuannya kenapa asuransi BPJS ini penting untuk kita ikuti semua. Karena kita akan membantu orang yang tidak mampu. Ya betul. Terus dari tema kita tadi Pak Dok, nah dari tema kita tadi, ini menurut Pak Dok solusi RSUD Kabupaten Buleleng sesuai dengan tema tersebut apa Pak Dok? Ya, kalau dari sisi kami persis seperti pertanyaan Pak Wardana dari teman-teman Walijani kan kita harus siap siaga nih. Karena peluang kita mendapatkan pasien lebih banyak pasti lebih besar. Kenapa? Karena sudah di UHC kan. Semua warga Buleleng gratis. Saya pernah tulis di medsos kok itu. Saya tulis dengan huruf kapital, semua warga Buleleng saat ini gratis berobat. Karena sudah UHC. Definisi UHC memang begitu. Gitu. Nah, sehingga kami punya tanggung jawab untuk menyiapkan SDM yang baik, kemudian ruangan yang lebih banyak. Sekarang kita hampir 300 bed nih. Sudah mendekati tipe A. Kemudian IT yang lebih baik. Kemudian ini yang paling sulit. Pak Wardana, kalau kita misalnya membangun gedung itu mudah, meminta alat medis yang canggih mudah, tapi mengubah mental melayani yang susah. Saya perlu waktu hampir 2 tahun ini bagaimana mengubah biar setiap orang yang datang ke sini itu diperlakukan dengan sangat-sangat baik. Tapi akhirnya sekarang menjadi apresiasi oleh masyarakat. Di mana-mana mereka, sekarang RSUD pelayanannya lebih cepat. Ini bukan nilai dari saya loh, tapi dari masyarakat sendiri. Betul. Terima kasih Dok. Kami di Poli sudah didampingi. Pelayanannya baik sekarang. Kalau yang nggak ngerti dianterin sampai kemana-mana. Respon time di IGD juga begitu datang dalam beberapa detik sudah disentuh. Begitu juga kemudian masuk ruangannya berapa lama, kemudian di ronsen, dicek lab, kehadiran dokter VCT juga. Jadi itu tantangan yang harus kami perbaiki kalau kita berharap banyak pasien yang datang ke RSUD. Oke, ini karena sudah lama kita mengganggu, mungkin satu pertanyaan lagi Pak. Atau mungkin saya minta saran-sarannya dari Pak Dokter. Ini saran-saran Pak Dokter sendiri terhadap masyarakat terkait KIS agar pemirsa Walijani ini langsung mendengarkan dari Dirut Rumah Sakit sendiri. Jadi sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan semua skema. Kita harus jujur dan fair ya. Kalau kita memang memiliki usaha, penerima upah, ayolah kita masuk BPJS Kesehatan menggunakan iuran. Ya, kalau ASN dari Poli kan sudah otomatis. Dipotong gaji. Tapi rekan-rekan yang memang tidak mampu, kami berharap nih aparat desa ya dan stakeholder yang terkait untuk memudahkan jalan mereka untuk mendapatkan kepesertaan ini, karena kita sudah UHC. Jangan UHC ini kan kue yang enak nih, kan harus bisa dinikmati. Jangan sampai ada kue tapi kita nggak bisa nikmati karena ada pintu terkunci. Jadi
bagaimana kita dewasa dan jujur. Mohon maaf nih, karena ada beberapa laporan mereka sudah penerima upah tapi masih bertahan pada KIS PBI, KIS miskin, kan nggak boleh. Ya, seharusnya kan pusat melalui Pak Menkes Budi Gunadi Sadikin, bagaimana kita memberdayakan agar orang ini bertanggung jawab dengan kesehatannya dan mau membayar, kan kecil nilainya. Iya. Coba bandingkan dengan asuransi swasta, gitu. Nah, yang betul tidak mampu, itulah yang kemudian kita berikan KIS PBI sehingga UHC ini menjadi efektif. Gitu. Jadi sehatlah untuk seluruh warga Buleleng kan gitu. Jadi masing-masing harus menyadari posisinya di mana. Kalau saya misalnya mampu, maka saya harus iuran KIS yang berbayar. Kalau kita juga mau ikut asuransi lain yang komersil, yang swasta juga nggak apa-apa. Itu kan ya kita untuk KIS membantu orang miskin, untuk yang kita sendiri gunakan yang asuransi swasta. Nah, sehingga teman-teman yang tidak mampu ini kehilangan pekerjaan karena dampak pandemi, atau misalnya dia memang jatuh miskin, lansia, jompo, nah itulah yang harus masuk. KIS PBI itu. Itu saran saya untuk seluruh warga, kita saling ngingetin lah gitu. Karena kan pemerintah nggak mungkin tahu semua. Gitu. Jadi kita warga, aparat, teman-teman media yang ini saya sangat apresiasi karena ini baru kali ini loh yang mau bicara fokus KIS. Iya. Karena kita semua bicara soal pelayanan kesehatan, tapi yang bicara langsung to the point ya baru kali ini sih. Biasanya sih normatif aja gitu. Karena kita kan di Bali Jani itu kan menyerap, Dok. Di Bali Jani menyerap apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Jadi kalau ini kita bikin berita tanpa dari penjelasan dari Pak Dokter kan juga kita sulit, Pak Dok. Makanya di Bali Jani kita mengkhususkan, Dok, bahwa inilah yang sebenarnya terjadi. Berarti tidak semata-mata baru nggak pakai KIS itu pelayanannya tidak sesuai dengan ini, kan berarti menurut Pak Dokter sendiri ini kita sudah lakukan sesuai apa yang menjadi mekanisme di rumah sakit, kan intinya seperti karena itu. Karena di RSUD atau di seluruh rumah sakit kita memiliki SOP, memiliki clinical pathway, dan itu tidak mencantumkan status pembayaran. Yang dicantumkan hanya diagnosis. Kalau orang usus buntu, SOP-nya bla 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 bla. Jadi tak ada di sini SOP usus buntu untuk pasien umum, untuk pasien KIS, untuk pasien PBI, nggak ada kan? Iya, nggak ada. Itu clear itu, sehingga kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Yang ada SOP medis, entah dia bayar sendiri, entah dia dijamin KIS, atau dia nggak bayar, itu usus buntu ya operasinya seperti itu. Memang untuk saat ini masih ada beda fasilitas seandainya mereka dirawat di VVIP, tapi fasilitas itu tidak terkait dengan pelayanan medis, tapi kebutuhan tersier. Iya, betul. AC, WiFi misalnya, ya itu kan karena mereka memang memiliki, sama kayak kita pergi ke hotel kan beda-beda nih tergantung kita yang pilih. Ya. Tapi kalau poinnya ke gengsi gitu jadinya kan. Nah, kalau memang merasa memiliki dana yang lebih, VIP aja biar sendiri gitu kan. Tapi dengan nanti adanya sistem yang tadi sudah diterapkan oleh Menkes, mungkin KRIS, untuk KRIS itu kayaknya untuk seperti itu bisa diredam kan, intinya seperti itu, Pak Dok. Oke, terima kasih Pak Dokter atas penjelasan yang begitu panjang. Ini juga pemirsa Bali Jani pasti sangat mengerti ya tentang penjelasan dari Pak Dokter itu sendiri. Jadi tadi sudah dijelaskan apa yang mengenai KIS. Jadi intinya sekali tidak ada pembedaan status sosial di rumah sakit. Biarpun menggunakan KIS, BPJS atau apapun itu. Jadi pihak rumah sakit sendiri siap mengakomodir apapun ini dari sisi medis. Ya. Ini. Baik, itu lagi Pak Dok. Terima kasih. Terima kasih banyak Bali Jani. Sudah. Oke, nantikan podcast kita selanjutnya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Bali Jani untuk kita semua.